description-nya itu berantakan. Kalau gini kan kayak kepotong-potong gitu kan. Pasti kebanyakan dosen itu minta satu use case description-nya itu 1 halaman kayak gitu. Kalau kalian benerin dari sekarang, nah terus tinggal kopas di laporan akhir nanti, itu bakal bener-bener ngemudahin kalian banget kayak gitu. Jadi kalian, aku minta juga untuk semua kelompok, jadi kalian bikinnya memanjang aja, gak usah kirim 2 file ke aku, ke file minggu kemarin sama minggu ini, jadi kalian satuin aja semuanya, kayak gitu. Sebenarnya untuk masalah use case description itu aja. Terus di sini untuk kelas diagram, oh ya, di sini aku belum komen, jadi kalian catat aja. Di sini yang aku bingung itu cuman di bagian penjual sama toko. Apakah penjualnya itu didaftarin terpisah juga, apa dia tokonya doang, kayak gitu. Jadi gimana? Untuk kelompok 10? Kayaknya maksudnya itu kayak gini loh, Kak. Jadi penjual itu kan dia kan pemilik tokonya. Bisa aja dia tuh punya banyak toko. Jadi dia mau ngedaftarin semua tokonya dia ke dalam aplikasi. Bentar, jadi penjualnya itu punya banyak toko. Iya. Berarti di sini multiplicity-nya itu kalian ubah ya? Atau enggak, bisa nggak ya Kak, toko itu nyambungnya ke customer? Saya kan dari use case description tadi kan dari activity diagram kan pembeli jadinya kalau misalnya dia punya toko, dia buka toko, dia langsung jadi penjual. Jadi kalau misalnya digabungin ke tokonya langsung, dari customer ke toko, bisa? Bisa aja sih. Sepertinya bisa, tapi nanti aku konfirmasi kembali aja gimana enaknya kayak gitu. Oke, Kak. Sebenarnya itu aja sih. Kalau di sini masalahnya udah oke. Jadi aku minta kalian perhatiin lagi untuk multiplicity-nya. Kalian harus pastiin lagi gimana. Kayak gitu. Untuk kelompok 10 itu aja. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada sih, Kak. Udah cukup jelas. Oke, berarti kita lanjut ke kelompok 11 ya. Terima kasih, Kak. Oke. Untuk kelompok 11, kelompok 11 ada? Ada, Kak. Ada, Kak. Oke, kita mulai aja ya. Di sini seperti kelompok sebelumnya, penambahan logo. Jadi jangan lupa pas sesi GSLC, kalian bakal ngumpulin tugas ini untuk materi minggu ini yang bakal aku jelasin nanti. Terus di sini aku tuh sering buka lagi bisnis proses kalian biar nggak ada kesalahan untuk kedepannya. Jadi aku selalu baca ulang lagi bisnis proses kalian. Di sini kata-kata dress-nya itu jangan lupa di italic. Soalnya kata-kata asing kayak gitu. Untuk bisnis proses itu aja. Untuk activity diagram itu kalian masalahnya itu ada di add to cart kayaknya. Mana ya? Di sini aku mau nanya, dia menambahkan ke keranjang sama add to cart itu sama aja apa gimana? Sama, Kak. Jadi kalau bisa kalian bikin satu aja kayak gitu. Atau enggak at least kata-katanya kayak gitu. Kata-kata ini dibikin sama. Soalnya kalian sama-sama add to cart kan kayak gitu. Jangan beda-beda. Takutnya dia beda. Kenapa? Klik add to cart juga gitu, Kak. Iya. Tapi nggak usah dipindahin gitu kan, Kak? Tergantung sih. Kalau di sini kalian ada menyimpan data terpisah, lebih baik pisah aja kayak gitu. Daripada nanti kalian harus bikin synchronization lagi, nge-split lagi, nge-join lagi kayak gitu. Jadi itu saranku sih. Cuman nanti aku pastiin lagi biar kalian juga nggak sesat gitu. Jadi itu aja sih. Yang menerima nanti aku pastiin lagi aja.
Nah, Kak, apa? yang menerima update detail boleh ke atas itu. Ini, boleh ke atas. Menerima update detail. Harusnya boleh sih untuk ke Boleh. atas kayak gitu. Nah, bentar. Kasih Kak. Oke. Nah, terus untuk use case diagram itu kalian kalau aku lihat ada menawar harga. Benar? Iya. Di sana berarti kalian harus masukin kalau kalian ada menawarkan harga. Sebenarnya dia kan use case terpisah lagi dong kayak gitu. Jadi menawar harga itu dimasukin. Jadinya menawar harga maksudnya create gitu Kak? Atau gimana? Misalnya kayak create penawaran harga kayak gitu. Terus untuk use case description ini benar ya kalian udah bagus. Di sini paling ini aja sih penjelasan untuk brief description-nya kalian perhatiin lagi aja. Oh ya, di sini aku nggak saranin kalau begini. Jadi di komen aku perhatikan lagi prosesnya. Jadi siapa yang berhubungan langsung sama sistem? Sebenarnya desainer apa sih customer? Si desainer kah yang mengupdate detail custom atau si customer atau desainer? Pokoknya kalian tentukan siapa yang berhubungan sama sistem untuk pengupdatean si detail kostum itu. Soalnya kalau di sini, kalau kalian lihat, di sini desainer yang menginput detail custom terbaru kan. Kayak gitu. Tapi actor itu customer. Nah, kalian perhatiin lagi. Soalnya actor itu cuma bisa satu customer. Siapa yang berhubungan langsung sama sistem. Kayak gitu. Jadi kalian perhatiin lagi aja di update detail. Terus confirmation, delivery. Oh ya, berarti kalian juga harus nambahin use case description untuk penawaran harga ya. Kalian harus jelasin lagi gimana prosesnya untuk si actor itu untuk menawarkan harga kayak gitu. Paling sejauh itu aja sih masalahnya. Di sini jangan lupa kata-kata objek nggak usah deh, laporan keuangan terbuat aja nggak apa-apa. Soalnya dia nggak ada di kelas diagram. Di sini untuk use case description ada pertanyaan? Kelompok 11? Belum Kak. Oke. Jadi untuk kelas diagramnya itu di sini aku mau nanya aja sih gimana logik kalian mengenai kelas diagram kalian. Untuk size, color, material dia hubungannya itu ke pre-order atau ke produk kayak gitu. Jadi gimana? Ini kita bingung sih Kak, soalnya kan pas lagi misalnya dimasukin ada kayak detail produk kan, bisa ada size, color, sama material kan. Tapi yang pre-order kalau misalnya dia ternyata kayak ada tambahin detail kan jadinya pre-order gitu Kak. Jadi bingung mau ditaruh mana itunya. Atau kita bikin kayak produk, ada detail produk nyambungin ke size, color, sama material gitu Kak. Bentar dulu. Di sini kayak aku lihat ada yang sedikit janggal deh. Di sini kayaknya kalian ada hubungan yang salah deh. Di sini customer, dia pasti ke pre-order dong. Dan pre-order ini itu, bukan. Dan order ini, itu kan berdasarkan pre-order yang kalian buat kan. Bisa pre-order atau bisa langsung apa gimana gitu kan. Bener nggak? Intinya itu order itu berdasarkan pre-order yang kalian buat kan? Iya. Ya, berarti ini hubungannya, ya, kalian perhatiin lagi. Kayak gitu. Berarti pre-order dulu baru ke order. Kayak gitu. Iya, Kak. Nah, terus untuk masalah ini, untuk size, color, material, di sini aku konfirmasi lagi aja. Nanti enaknya gimana, kayak gitu.
Soalnya aku nggak mau aku ngasih pendapat aku, terus nanti kalian salah. Kalau kelas diagram salah, itu bakal ke belakang-belakangnya itu bakal parah banget bikin SSD-nya itu. Soalnya banyak diagram yang merujuk ke kelas diagram kalian kan, sama use case diagram. Jadi aku minta yang tadi yang aku minta konfirmasi, kalian chat ke aku lagi aja, kayak gitu, biar aku inget juga untuk ngasih tahu ke kalian lagi, kayak gitu, gimana. Jadi kalian chat aja, Kak, jadi gimana ya untuk yang masalah kelas diagram kemarin, untuk yang size, color, material, kayak gitu. Biar kalian di lab ini bakal membantu juga, kayak gitu. Sebenarnya untuk ini sama ini sih, sebenarnya ini juga brainstorming aja sih, sebenarnya gimana pengiriman. Untuk masalah pengiriman juga misalnya logiknya juga bisa kayak gini. Si pengiriman ini, kalau kalian mengirimkan barang, dia tuh juga bisa berdasarkan pembayarannya itu harus terbuat dulu apa enggak. Apakah dia harus ada hubungan ke konfirmasi pembayaran atau tidak. Itu kalian harus memikirkan juga gimana. Kayak gitu. Untuk kelas diagram itu aja sih. Ada pertanyaan? Maksudnya kalau pengirimannya harus ke konfirmasi pembayaran, berarti itu nyambung ke konfirmasi pembayaran gitu, Pak? Ya, tergantung kalian prosesnya gimana ya. Maksudnya logik kalian tuh gimana. Kayak gitu. Sebenarnya kelas diagramnya itu sebenarnya asumsi kalian lagi sih. Di sini aku tuh nggak mau ngedikte kalian tuh harus gini-gini, asalkan sesuai dengan format dan logik kalian jelas, itu aja. Kayak gitu. Untuk kelas diagram ada pertanyaan? Enggak. Oke. Ya. Kalau use case description berarti semua brief description-nya dibenerin atau cuma yang tadi di komen aja? Kalau apa namanya, kalian coba pastiin lagi aja semuanya. Kalaupun ada yang aku kelewat, sebenarnya kalian udah masukin apa namanya, ada pemasukan yang tadi format yang aku kasih dan kalian udah bikin, di sini aku lihat ada typo juga dibenerin. Itu berarti kalian sesuaiin lagi aja kayak gitu. Kalian lihat lagi brief description-nya ini. Soalnya tadi aku udah bilang kalau aku ngasih di satu itu doang, berarti itu untuk berlaku untuk semuanya kayak gitu. Jadi kalian lihat-lihat lagi aja. Makasih, Kak. Oke. Kalau udah kita lanjut ke kelompok 12 ya. Kelompok 12 ada? Ada, Kak. 12? Tapi kurang satu orang, Kak. Belum masuk ke breakout room. Iya. Wait. Dia ada di breakout room ya? Dia ada di ini nggak? Di main room? Iya, dia di main room, Kak. Namanya siapa? Marcel. Di sini dia not join sih tulisannya. Oh, iya udah deh. Oke, jadi pastiin lagi aja. Di sini kita lanjut ya. Ke kelompok berapa? 12 ya? Ya, Kak. Oke, jadi langsung mulai aja. Di kelompok 12 ini sama seperti sebelumnya, tambahkan logo aplikasi. Terus di sini langsung penjelasan aja. Nggak usah kalian kayak apa namanya, kayak latar belakang itu nggak usah. Kalian langsung aja to the point. Aplikasi Mental Health Co adalah aplikasi bla 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 bla. Aplikasi ini membantu bla 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 bla. Terus baru kalian masuk ke
penjelasan bagaimana penggunaan aplikasi tersebut, gimana bisnis prosesnya, kayak gitu. Terus di sini aku lihat ada garis miring. Di sini kalian ganti aja kata atau. Terus kata asing itu di italic. Di sini kan ada istilah user kan. User itu bukan kata Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kalian ganti aja. Jadi di italic, jadi dimiringin tulisannya. Terus di sini ada 4 menu. Nah ini dijabarin soalnya untuk penomorannya itu di ini harus menggunakan huruf. Kalau pengucapannya itu masih 2 kosakata atau gimana kayak gitu. Jadi kayak 4 kayak gitu. Setauku kalau di atas belasan kayak baru pakai angka penulisannya. Jadi kalian perhatiin lagi aja. Terus di sini kalau aku udah 1 paragraf, berarti banyak kata-kata asing yang perlu di italic. Jadi di sini aku langsung 1 paragraf aku komenin biar kalian lihat-lihat lagi aja. Terus di sini paragraf ini kan kalau kalian lihat kan kayak kepanjangan gitu kan. Lebih baik kalian pisah, biar enak juga pembaca gimana. Kayak ngelihatnya enak bisnis proses kalian kayak gitu. Terus kata-kata asing juga di italic. Di sini juga kalau aku di atasnya udah kasih tahu untuk yang masalah untuk pengucapannya itu 1 psikolog, ini kalian pakai kata huruf aja kayak gitu, bukan angka. Kecuali untuk masalah waktu ya. Kalau waktu pakai 2 kayaknya nggak apa-apa. Kalian lihat lagi aja kayak pengucapan lafalnya itu gimana di PWBI kayak gitu. Kata-kata asing di italic, terus garis miring diganti kata atau. Terus kalau kalian lihat di KBBI itu nggak ada namanya dianalisa, adanya analisis kayak gitu. Jadi kalian ubah aja. Untuk bisnis proses ada pertanyaan? Nggak ada kakaknya. Oke. Terus untuk activity diagram, kata start itu di bawah untuk starting activity yang di bawah sudo ini. Kayak gitu. Jadi di bawah, terus untuk kalian notasinya itu dibenerin lagi. Di sini notation decision-nya itu aku udah kasih contoh. Di sini pakai kurung sikut, kayak gitu. Terus diganti menjadi merubah jadwal konsultasi. Namaannya itu di sini. Di sini itu di sistem wait. Ini, pokoknya yang di bagian actor kalian lihat lagi aja. Jangan kata update. Kayak merubah form konsultasi aja. Soalnya ini kan kalian sama kan. Kayak gitu. Jadi kalian ubah aja. Kayak gitu sih untuk activity diagram kalian. Ada pertanyaan untuk activity diagram? Untuk yang decision pilih menu yang ada 4 itu boleh begitu ya Kak? Nah, yang sebenarnya kalian inin aja sih, kalian rapihin aja ininya. Sebenarnya benar pakai decision ya. Atau enggak, kalian bisa juga pakai another way decision kalau menurut kalian ini nggak rapih kayak gitu. Kalian perhatiin lagi aja notasi-notasinya gimana. Kayak gitu. Nah, terus untuk use case, di sini penamaan actor usahain sama dengan bisnis proses.
Di sini aku lihat tadi di bisnis proses kalian itu namanya user, terus kenapa di sini jadi pengguna kayak gitu namanya. Nah, terus di sini gimana? Ya, di sini user, di sini pengguna, di bisnis proses user. Kalian coba lihat lagi aja gitu. Nah, terus di sini memperbaiki forum tidak usah dibuat. Forum di sini kalau aku lihat tadi itu ya untuk pokoknya untuk kalau dia nge-like sesuatu dia tuh memperbarui itu sebenarnya nggak usah. Kalau maksud kalian kayak memperbarui kontennya yang kalian buat itu baru nggak apa-apa dimasukin. Tapi kalau untuk kayak nge-like kayak gitu nggak usah, nggak apa-apa kayak gitu. Ngisi kuis, masuk grup. Di sini kan kalau aku lihat kalau mau masuk grup itu kan dia ini ya apa namanya ada mengisi kuis kalau sebelum masuk grup. Terus di sini kalian jelasin aja kayak apa namanya kayak melakukan apa untuk penamaan terserah kalian aja. Yang pasti kalian harus mencantumkan untuk yang pas proses mengisi kuis ya. Terus memperbaiki form konsultasi ini nggak boleh dua aktor. Memperbarui form konsultasi ini hanya satu aktor. Siapa yang berhubungan dengan sistem? Dia yang jadi aktornya, kayak gitu. Untuk use case diagram ada pertanyaan? Kak, berarti yang memperbarui form konsultasi itu dibuat 2 aja atau gimana, Kak? Gimana? Memperbarui form konsultasi itu kan bentar dulu, aku nanya dulu deh. Memperbarui form konsultasi maksud kamu tuh gimana? Jadi yang di form konsultasi salah satunya kan ada jadwal sama komen. Nah, si jadwal itu kan usernya yang ngisi, kalau komen si psikolog yang ngisi. Jadi dua-duanya bisa akses itu. Bentar, si jadwalnya itu si user yang ngisi, si psikolog yang? Catatannya atau komentar, saya lupa itu. Lagi konsultasi nanti dikasih catatan jadinya. Itu harus dibuat terpisah sih. Terus yang membuat form konsultasi ini isinya apa dong? Ya itu jadwalnya, Kak. Jadwalnya 2. Ini kan satu lagi memperbarui, bukan membuat, Kak. Oke. Maksudnya itu di penggunaannya itu dia memperbarui form konsultasi karena dia bisa ngeperbaruin jadwal untuk mengganti jadwal. Berarti si psikolognya itu ngasih komentar. Berarti kalian harus bikin form terpisah dong. Kayak gitu. Oke, Kak. Kayak gitu. Pasti si psikolognya itu pasti punya catatan sendiri atas konsultasi yang dia buat kan. Iya. Kalau maksud kamu kayak gini nih, misalnya terapi, dia pasti ada form pertemuan buat psikolognya dong, kayak gitu. Gak mungkin konsultasi, si psikolog pasti istilahnya kayak buat catatan kecil atau gimana, kayak gitu. Di sini akan lebih baik kalau saran aku, itu kalau kalian buat ya, untuk membuat form konsultasi, misalnya istilahnya itu kayak bookingannya, kayak dia tuh buat ngebooking untuk konsultasi. Kayak psikolog ini, dia buat catatan buat form konsultasinya. Maksudnya kayak jalannya konsultasi itu, misalnya catatannya itu kayak proses konsultasinya gimana, bla bla bla, si pasiennya itu gimana, kayak gitu. Kasih pengguna dari aplikasi kayak gitu. Apakah ada pertanyaan untuk use case-nya yang lain? Kak, itu yang masuk grup berarti diganti kayak create quiz aja gitu? Atau? Iya, create quiz juga nggak apa-apa sih. Soalnya dia masuk grup juga berdasarkan dari hasil quiz itu dong. Sebenarnya untuk penamaan terserah kalian. Cuman kalau di sini masuk grup, serasa kurang nyambung aja kayak gitu pas nanti kalian bikin misalnya di use case description. Kayak dia masuk grup. Sebenarnya dia tuh ngisi-ngisi buat si quiznya itu kan sebenarnya. Kayak gitu. Baru proses akhirnya itu dia outputnya apa, dia masuk grup kayak gitu. Sebenarnya proses use case utamanya tuh ngapain kayak gitu, kalian
coba kalian brainstorming lagi gimana keprosesan dari bisnis kalian kayak gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, terus di sini sama aja. Di sini perlu aku jelasin ulang untuk penamaan. Aku brief aja kali ya untuk use case description. Untuk penamaan aktor ditetapkan tadi untuk gimana aktor namanya, pengguna kah, customer kah, atau user kah, kalian tentuin lagi. Aktor itu harus satu nama untuk semua diagram dan bisnis proses kayak gitu. Jadi kalian harus tetapin. Terus di sini penjelasan flow activity-nya itu hubungan aktor ke sistem. Seperti yang aku kasih contoh tadi. Contohnya gini, misalnya pengguna membuka aplikasi lalu mengisi data registrasi lalu menyimpan data ke sistem kayak gitu. Itu brief description kayak gitu. Penjelasan dari flow activity kayak sistem ngapain sih, sistem ngapain. Secara singkat aja kayak gitu. Terus di sini untuk precondition sama postcondition seperti kelompok sebelumnya, objeknya itu jangan lupa dimasukkan. Kenapa objek itu dimasukin? Karena ini untuk penjelasan detail, maksudnya penjelasan untuk di kelas diagram kalian. Di precondition-nya di sini kayak tadi yang udah aku sebagai kasih contoh juga, misalnya si customer, misalnya contoh, misalnya aplikasi kalian, si pengguna ingin melakukan booking untuk konsultasi, misalnya, kayak gitu. Berarti di precondition-nya itu sebenarnya kalau kalian pelajarin lagi SS untuk mata pelajaran anak persil, kalian lihat lagi nih, pasti di proses awal, dia tuh harus bikin objeknya dulu dong. Nah, objeknya dulu itu harus ngecek nih, dia kan mau bikin booking, sebenarnya dia tuh punya nggak sih data penggunanya, dia sebenarnya punya nggak sih objek penggunanya, kayak gitu. Makanya dia harus punya precondition untuk mengecek dulu nih, misalnya kalau di use case description-nya namanya apa, berarti si objek pengguna harus tersedia, kayak gitu. Di sini aku udah kasih contoh. Kayak gitu. Jadi kalian perhatiin lagi aja, post condition juga sama, untuk keseluruhan proses dia bakal terbuat objek apa. Kayak misalnya kalau di sini aku contoh, misal objek customer terbuat atau gimana. Penggunaan kata-katanya itu terserah kalian, asal kalian konsisten dan baku aja kata-katanya. Kayak gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Untuk use case description. Di sini jangan lupa aktor menyimpan data juga dimasukin ya. Di sini kan mengisi komentar. Setelah dia ngisi komentar pasti dia nge-save ke sistem dong. Kayak gitu. Misalnya klik button save, terus sistem menyimpan data atau gimana. Terserah kalian gimana kata-katanya, asal baku aja kayak gitu. Terus di sini kalau bisa tunjukin dia grup mana oleh sistem. Jadi misalnya untuk di flow activity, abis dia kan di sini display result quiz. Terus tiba-tiba dia join grup, kalian harus nge-state misalnya display result quiz ini, habis itu dia nge-display grup mana kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu aja sih. Terus ini melakukan pembayaran, kalian perjelas lagi kayak tadi yang open input save gimana. Kalian memilih jenis pembayaran, terus habis itu input data pembayaran, terus save ke sistem kayak gitu. Jadi kalian perjelas lagi aja. Kayak gitu. Jadi di sini aku tadi minta pecah aja, memperbarui konsultasi. Kalau mau kalian bikinnya itu berarti memperbarui misalnya jadwal konsultasi atau gimana kayak gitu. Untuk penamaannya terserah kalian, tapi asal berbeda gitu. Saya memperbarui data jadwal apa gitu.
memperoleh konsultasi atau enggak penamaannya itu kalian ubah beda aja sih. Gimana? Di sini nggak boleh ada 2 aktor kayak gitu. Terus jangan lupa stakeholder itu use case aktor yang berhubungan secara tidak langsung ke sistem. Kayak gitu. Misalnya aktornya psikolog. Stakeholder-nya itu pasti si pengguna dong. Kayak gitu. Ini juga kalian stakeholder untuk semua kelompok juga perhatikan lagi aja. Kayak gitu. Sini aku sama. Kalau aku nge-komen di satu, berarti kalian harus juga ngecek semuanya. Kayak gitu. Di sini jangan pakai garis miring, jangan pakai garis miring. Jadi kalian cek aja komennya. Kayak gitu. Terus di sini, di kelas diagram kalian, itu atribut ID itu tidak boleh sama setiap kelas. Jadi aku minta kalian cek lagi. Nah, terus atribut lain jangan dibuat sama. Kayak gitu. Nah, di sini kayak ada nama, terus ada di mana. Jadi namanya beda-bedain aja. Terus di sini apakah kuis nyambung ke grup apa enggak? Soalnya kan kata kalian kuisnya itu grup itu didapat berdasarkan hasil kuis ya kan. Jadi kalian perhatiin lagi aja. Terus apakah konsultasi bisa tidak dibayar? Itu kalian juga lihat aja. Konsultasi itu gimana hubungannya kayak gitu. Pembayaran. Apakah misalnya nih si konsultasi itu punya ID pembayaran apa enggak? Menurut kalian gimana kayak gitu? Terus jangan lupa atribut selain ID di detail. Di detail ini. Pasti dia punya atribut lain dong kayak gitu. Tadi ya mau ngomong apa? Kalau untuk yang kuis sendiri, kalau misal usernya, kalau menurut kita nggak terkait gitu ya kalau sama si ini grup kuisnya. Jadi dia bisa ngisi sebelum masuk grup atau mau dia langsung join grup aja milih sendiri juga nggak masalah. Kuisnya kayak cuma sampingan aja, tambahan aja gitu Kak, buat saranin dia masuk grup mana gitu. Oke, berarti nanti kalian state lagi di bisnis proses kalian. Kalian bilang kayak si user itu bisa langsung join grup atau dia mau ngisi kuis. Kalau dia bingung itu kalian harus state lagi. Kayak gitu. Kalian harus jelas berarti. Soalnya kalau aku baca di bisnis proses kalian, aku menangkap kalau sebelum masuk ke grup, itu dia tuh harus melakukan kuis dulu. Kayak gitu. Jadi kalian state lagi aja. Terus perhatiin lagi aja gimana ini. Kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau untuk kelas yang review kelas ulasan sama pembayaran itu boleh nyambung gitu ya Kak, yang untuk kelas diagramnya. Itu dia nyambung ke konsultasi, ya kan dia nyambung konsultasi sama terapi kelas. Sebenarnya kalau aku lihat lagi, kalian ini maksudnya jenisnya itu dia tuh ngapain kan? Di konsultasi apa terapi? Atau konsultasi. Iya Kak, benar. Sebenarnya make sense sih kenapa kamu bikin kayak gini. Cuman nanti aku confirm lagi aja enaknya gimana. Kayak gitu. Soalnya tiap tahun kan ada perubahan logiknya itu gimana. Jadi aku juga harus memastikan ke lab biar logiknya itu nggak beda kayak gitu. Jadi ini aku bakal mastiin lagi gimana kayak gitu. Jadi kalian ingetin aja ke aku, Kak gimana jadi ulasan boleh apa enggak kayak gitu. Udah sih itu aja. Apakah ada pertanyaan lain? Kita masih ada 3 kelompok lagi ya. Bentar, berarti aku cepetin aja ya. Untuk kelompok 13 ada? Kelompok 13? Ada Kak? Oke, kita langsung mulai aja ya. Di sini aku cepetin aja. Di sini untuk bisnis proses kalian itu penambahan logo aplikasi, terus tentuin penambahan aktor pelanggan, kayak gitu.
penentuan penamaan aktor pelanggan itu kalian lihat lagi aja. Soalnya kalau aku lihat itu aktornya itu kalian namanya beda-beda juga kayak gitu. Terus di sini aku nanya juga di sini kalian rumusin lagi gimana ya. Di sini kalau aku nangkep di sini dia tuh seakan-akan dia tuh memakai aplikasi berbeda kayak gitu. Apakah ini aplikasi berbeda atau enggak? From merchant aplikasi App Store. Soalnya kalian bakal bikin ribet lagi nanti untuk aplikasi. Jadi kalau kalian mau, kalian bikin aja dia registration as a merchant atau as a customer. Kayak gitu. Jadi kalian tentuin lagi aja. Terus jangan garis miring, kata booking di italic. Di sini nyampe ke bawah kalau nggak salah isinya itu untuk masalah per italic sama untuk kata-kata asing sama typo-typo ya. Untuk kata merchant di italic, hari H diganti lebih baku, jangan hari H pada hari tersebut atau gimana penggunaan kata-katanya. Terus jangan gunakan garis miring. Di sini aku udah nge-komenin apa yang harus diubah. Jadi kalian lihat lagi aja. Terus untuk bisnis proses ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke. Terus untuk activity diagram itu aku minta kalian perhatikan lagi notasinya. Di sini aku lihat nggak ada start and buat untuk starting activity sama untuk ending activity-nya. Terus notasi decision jangan lupa di kurung kotak. Di sini udah aku kasih contohnya gimana. Terus istilah interaksi pada form payment. Di sini, wait. Oke, menampilkan dan menyimpan. Di sini jangan lupa kalian pisahin ya. Dia menampilkan habis itu baru menyimpan atau gimana. Yang pasti ini dua activity berbeda, jadi kalian harus pecah lagi. Terus konfirmasi pembayaran, menampilkan. Ya. Tadi permasalahannya itu ada di berinteraksi pada form payment. Menampilkan palingan ini sih. Kalian lihat lagi aja. Kak screen-nya emang ada tampilnya nggak? Wait. Coba di sini harusnya aku udah ini sih. Udah nge-share screen semuanya. Udah kelihatan? Udah, Kak. Untuk yang ininya, untuk anggota kelompok lain tolong di-mute ya. Begitu, biar nggak berisik. Kalau kalian bukan kelompoknya. Terus perhatiin itu aja sih. Kalian pastiin lagi aja prosesnya bakal gimana. Gitu. Terus kalau di sini aku lihat kalian ada kata-kata keterangannya. Bentar, contohnya itu di sini. Ada pada hari hak sewa ini nggak perlu. Kalian perlu mengungkapkan mengenerate kode poin itu aja sih. Nah terus di sini yang aku pertanyakan berinteraksi pada form payment dengan pelanggan. Dengan pelanggannya itu nggak usah. Kalian perlunya itu sebenarnya ngapain di sini kayak gitu. Sebenarnya di sini itu berinteraksinya itu ngapain? Di sini aku rada bingung sih. Ini interaksinya ngapain ya? Kayak chat gitu, Kak. Kalau emang mengecek, jangan bilang berinteraksi. Soalnya itu kan kayak sebenarnya detail kan. Dia cuma bukan sekedar interaksi, tapi dia pengen ngecek sesuatu kayak gitu. Jadi kalian utarain aja gimana. Gitu sih untuk penamaannya. Oke, sejauh itu aman. Terus untuk ini, penekanan kalau dia
itu berakhir di laporan keuangan, mau dia jadi atau nggak jadi, dia pasti bikin laporan keuangan kan, atau laporan kinerja di sini, kayak gitu. Jadi kalian pasti endingnya di sini nih. Berarti kalian langsung aja nanti tarik garis ke laporan, terus baru ending kayak gitu. Jadi nggak ada kepisah-pisah kayak gini untuk endingnya, kayak gitu. Mereka tadi gimana endingnya, Kak? Kan kalian bikin laporan kan akhirnya. Kalau kalian pun yang jadi nggak jadi order, sebenarnya dia harus bikin laporan dong, kayak gitu. Jadi dia harus tarik garis ke laporan bulanannya dia. Tuh, ada nih ending-ending satu-satu kayak gini. Jadi kalian harus tarik garis semuanya ke sini, gitu untuk masalah ending gimana. Itu aja sih. Oke. Oke, nah terus di sini view home page nggak usah. Untuk view home page nggak usah, satu use case tidak boleh dipegang 2 aktor. Di sini create form appointment. Jadi siapa yang buat, misalnya si merchant yang buat kayak gitu. Maksudnya yang berinteraksi, walaupun si customer itu punya datanya. Misalnya dia pengen datang misalnya ya appointment dia jam segini, lokasi di sini. Kayak gitu. Tapi yang ngisi datanya itu misalnya si merchant-nya atau gimana, itu kalian tentuin lagi aja gimana prosesnya. Kayak gitu. Penamaan aktor juga kalian pastiin aja namanya gimana. Kayak gitu. Untuk use case diagram. Nggak ada, Kak. Oke. Sebenarnya ini sama aja sih sama kelompok sebelumnya. Perlu aku jelasin ulang atau enggak? Kelompok 13? Boleh, Kak. Aku jelasin singkat ya. Di sini kalian nggak perlu garis miring sih kalau ini. Nah terus use case description untuk customer, yang merchant di sini yang dipisah, yang di sini. Kalaupun dia ada activity yang harus dipecah, itu kalian pecah aja kayak gitu. Terus karenanya itu triggering event itu kalian nggak usah karena nggak usah. Jadi pelanggan ingin melakukan bla 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 bla. Misalnya pelanggan ingin registrasi akun kayak gimana kayak gitu. Jadi cuman itu aja sih triggering event. Nah, terus brief description di sini kalau kalian lihat ada tanda biru garis ini berarti kalian kelebihan space. Jadi kalian ini aja, kalian hapus saja satu space-nya kayak gitu. Dia pasti bakal ngilang. Nah, terus di brief description itu penjelasan singkat flow activity-nya. Di sini flow activity-nya itu kalian nggak boleh gini nih, melakukan registrasi. Kalau kalian punya template, dia pas buka, terus dia ngisi data, terus menyimpan data ke sistem, berarti ada 3 flow activity-nya. Membuka registrasi, form registrasi, mengisi data registrasi, terus menyimpan data atau klik tombol save atau gimana, kayak gitu. Di brief description, di sini kalian jelasin lagi, berarti kayak pelanggan membuka form lalu mengisi data dan menyimpannya ke dalam sistem. Itu brief description-nya. Kayak gitu. Di sini aktor kalian perhatikan lagi, nggak boleh 2. Nggak boleh 2. Kalau dia ada create app account, di sini kalian harus pisah. Dia si pelanggan mendaftarkan akun pelanggan atau mendaftarkan akun merchant. Berarti kalian di sini harus pisah nih, create app account-nya. Kayak gitu. Nggak boleh dijadiin satu. Terus kalau kalian mau, kalian lihat lagi aja gimana ininya, use case description-nya. Terus flow activity input save, itu sih. Untuk masalah itu aja sih. Jadi aku minta kalian benerin dulu aja semuanya. Ini. Soalnya kalian juga baru ganti ide bisnis kan, kayak gitu. Untuk use case description itu aja sih, ada pertanyaan
atau ada masalah yang pengen dibahas mengenai bisnis kalian, kayak masalah hubungan antara si merchant ini atau gimana ke customer. Terus untuk domain class diagram kalian bikin di sini nggak pakai panah tapi multiplicity. Kalau hubungan panah nanti kalian bikin di updated class diagram kayak gitu. Nanti juga ada kok pas kalian bikin yang panah kayak gitu. Terus hubungan kelas diperhatikan, kalian lihat lagi. Terus di sini class waiting payment ini tuh gimana? Aku kurang paham sih kayak gitu. Biar kita nggak ada miskom aja sih, pelanggan dan jasa sewa from booking. Ini jasa dan sewa, si pelanggan ini tuh gimana kayak gitu. Si pelanggannya itu harusnya ke form booking, dan form booking ini ya pasti ada jasa dan penyewaan dong, bukan hubungan yaitu dari pelanggan, jasa dan sewa baru form booking. Ini kalian perhatiin lagi aja gimana. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan lain untuk kelas diagram? Udah Kak. Oke, berarti kita ke grup setelahnya ya, grup 14. Grup 14, ada orangnya? Grup 14? Ada Kak, ada. Ada Kak. Di sini narasi sama penambahan logo untuk semua kelompok. Jangan lupa penambahan logo bisnis kalian. Kalian bikin aja. Terus di sini untuk bisnis proses kalian, jangan lupa untuk tidak boleh memakai garis miring. Terus di sini untuk kata-kata asing udah aku kasih komen untuk di italic. Nah, terus pas proses pengiriman jangan lupa pasti harus dipantau dong. Misalnya kalau kalian bisnis gede pasti delivery-nya itu harus dipantau. Jadi usahakan kalian kasih delivery order form kayak gitu. Jadi kalian jelasin pas proses pengantarannya itu dia tuh sebenarnya punya form. Jadi misalnya pas pelanggannya itu kena masalah di proses pengiriman kayak gitu pasti ngecek gampang. Jadi kalian perhatiin lagi aja kata asing di italic. Itu aja sih bisnis proses kalian. Ada pertanyaan untuk bisnis proses? Aman sih Kak. Oke, nah terus activity diagram kalau aku lihat kayaknya kalian nggak ada perubahan deh. Dari revisian minggu lalu juga aku lihat kayaknya kalian belum direvisi. Jadi tolong confirm ke aku lagi kalau kalian udah revisi ya, kayak gitu. Jadi kalian lihat lagi aja gimana. Soalnya di sini masih aja sama decision itu gimana, kayak gitu. Dia perlu verb plus noun-nya itu gimana, kayak gitu. Kalian perhatiin lagi aja. Di sini kalau aku saranin jangan login sign up sih sebenarnya. Kayak gimana, kayak registrasi kah atau dia melakukan login atau gimana. Kalian perhatiin lagi aja, kayak gitu. Terus untuk use case diagram itu view untuk homepage nggak usah. Tapi di sini aku mau nangkep aja, di sini view tutorialnya itu pas dia nonton videonya kan? Atau gimana? Iya, ngeliat video sambil ngeliat resepnya juga kan. Jadi satu halaman. Oke, iya. Kecuali view kategori makanan sebenarnya nggak usah. Sebenarnya dia masuk ke dalam proses view tutorial kan? Dia pasti ngeliat kategori makanan ini misalnya. Terus habis itu dia baru milih tutorial mana yang dia mau. Sebenarnya dia masuk ke use case utamanya dong. Use case utamanya itu maksudnya view tutorial itu. Kayak gitu. Itu sih maksud jadi aku. saat dia milih menunya kan ada kategorinya Kak. Itu nggak usah dimasukin. Jadi disatuin aja. Iya, disatuin aja. Baik. Jadi use case utamanya sebenarnya dia pengen ngakses si tutorialnya itu kan, kayak gitu. Itu aja sih. Kayak gitu. Nah terus tambahin use case yang diperlukan yang tadi delivery order form yang aku kasih tahu. Kayak gitu. Nah terus untuk ini
ikutin contoh format use case description-nya itu, aku minta kalian lihat lagi aja gimana. Terus scenario itu hanya actor plus use case name. Misalnya dia create account, use case description actor-nya itu actor-nya itu si user. Berarti si user create account. Perlu gitu aja, nggak perlu user membuat account terlebih dahulu dengan mengisi data bla bla bla. Itu nggak usah. Itu kalian jelasin di brief description-nya itu gimana, kayak gitu. Berarti maksudnya bikin sesingkat mungkin aja, nggak usah dipanjang-panjangin. Iya, sebenarnya scenario itu kalian cuma perlu si user membuat akun kayak gitu doang sebenarnya. Ya ini nggak perlu. Soalnya ini lebih cocok ke brief description. Di sini aku udah nge-komen belum ya? Jadi untuk brief description itu sama aja kayak flow activity-nya itu dari actor ke sistemnya itu gimana kayak gitu. Jadi kayak contoh kayak sebelumnya itu yang open input save untuk di flow activity-nya kayak gitu. Si user ngelakuin gimana kayak gitu. Open input save kalian perhatiin lagi aja. Kayak misalnya user membuka membuka form registrasi, lalu mengisi data registrasi, lalu menyimpan data ke sistem, gitu aja. Brief description. Terus pre-post, itu jangan lupa objek yang harus tersedia sama di postnya itu objek yang terbuat dari si use case-nya itu ngapain, kayak gitu. Kayak tadi contoh misalnya kalau dia nge-booking, misalnya dia nge-order sesuatu, dia kan harus ngecek sebenarnya si customer-nya itu beneran ada nggak sih, kayak gitu. Makanya precondition-nya itu si user, misalnya objek user harus tersedia di postnya itu nanti objek order terbuat kayak gitu. Jadi kalian isi aja, nah terus diikutin format use case description-nya itu. Di sini kalian pakai penomoran yang udah dikasih tahu ya. Kayak gitu. Nah, terus untuk ini kalian ikutin aja sesuai dengan yang atasnya yang udah aku komenin, itu berlaku untuk semua use case description kalian. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 14? Nggak ada sih, Kak. Udah jelas. Oke, nah terus di sini masalah kalian kalau aku lihat, kalau di sini kalau ada delivery order form nanti kalian tambahin aja, terus yang jadi masalah itu di menu. Ini maksudnya apa ya? Registration form kalau aku saranin kasih aja nama customer pengguna atau apa, nama aktornya, kayak gitu. Terus aku saranin itu, terus di sini apakah menu nyambung ke produk apa enggak, kayak gitu. Di sini menu maksud kalian tuh apa ya? Nah, itu resepnya, tutorial lah. Nah, oke. Resepnya, jadi si resepnya itu punya tutorial ya? Iya. Terus di sini aku mau nanya aja sih, produknya itu juga nyambung nggak sih ke menunya? Sebenarnya si menu itu kan punya produk bahan makanannya yang aku tangkep ya, kayak gitu. Jadi kalian perhatiin lagi aja nih hubungannya. Sebenarnya maksud kalian tuh gimana? Kayak gitu. Itu aja sih. Untuk kelas diagram ada pertanyaan? Kelompok 14? Jadi yang cukup ditambahin tuh yang apa? Yang produk. Delivery itu gimana? Ya, sama delivery. Sama sambungannya kayak. Ya, itu aja sih. Oke. Kita ke kelompok terakhir, kelompok 15 ada orang? Ya, kasih Kak. Masih ada? Ya, Kak. Untuk kelompok 15, cuman di proses bisnisnya tambahin logo sama memakai kata baku. Dengan begini tuh nggak baku, jadi kalian tambahin aja. Misalnya aplikasi ini diharapkan bisa
membantu pengguna, bla 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 gitu. Jadi kalian Oke, ubah aja Kak. kata-kata baku. Itu aja. Nah, terus untuk activity diagram kalian, itu notasi decision-nya itu diperhatikan. Kayak gitu. Di sini pakai kurung, biasa harusnya pakai kurung kotak, terus display data berada di sistem. Jadi, kalau di sini, kalau aku lihat kemarin ada yang di after di sini, display confirm pemesanan, itu kan sebenarnya yang nge-display sistem ya, jadi kalian ganti aja si sistem, kayak gitu, untuk activity itu. Kayak gitu. Terus pastikan jika ada update jadwal lapangan. Soalnya kayak di sini nama kalian ganti jadwal ya? Maksudnya, Kak? Update jadwal lapangan di sini maksud kalian ganti jadwal kan? Iya. Oke, jadi ignore aja di sini untuk update jadwal lapangan. Kayak gitu. Sebenarnya udah sih, itu display data pembayaran juga. Sebenarnya dia si sistem kan yang nampilin. Dia cuma menerima data pembayaran doang. Kayak gitu. Jadi kalian pastiin aja sih display kalian ganti ke sistem. Itu aja sih. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Kak. Oke, terus untuk use case description kalian, use case ini udah aman untuk diagram. Oke. Terus kalau di sini sama aja sih sebelumnya. Di sini masalah kalian precondition sama yang objek harus tersedia sama di post condition objek yang harus terbuat kalian tambahin aja. Di sini udah aku kasih contohnya. Terus misalnya di precondition kalian itu kalau kalian misalnya mau booking lapangan kayak gitu, berarti kalian harus nge-state di preconditionnya si sistemnya harus ngecek objek si customer itu beneran ada apa enggak. Jadi kalian di precondition berarti objek customer harus tersedia. Di post condition ketika si customer itu nge-save ke sistem, berarti si sistem di post condition dia bilang objek booking terbuat, misalnya kayak gitu. Terus untuk ini, sama seperti kelompok sebelumnya, pengguna membuka, mengisi, menyimpan data. Di sini kamu kurang di nomor 2-nya itu. Pasti ada hubungan balik nih. Kayak di sini kalau aku lihat di sini 3 harusnya itu penomorannya itu kalau di sistem itu misalnya di sini 1, di sini 1.1 di sistem. Kalau di actor 2.1 di sistem 2. Misalnya di actor 2 di sistem 2.1 kayak gitu. Jadi kalian perhatiin. Terus untuk di exception condition itu penomoran diperhatikan. Exception condition-nya itu kesalahan pada si sistemnya itu. Sistemnya itu misalnya kayak gini nih. Di sini kan data pengguna tidak valid atau lengkap. Di sini misalnya kalian di 3.1. Jadi pas penyimpanan data ke sistem kan 3.1. Di sini berarti kalian harus 3.1 kayak gitu. Penomorannya itu diperhatikan. Kayak gitu. Itu berlaku untuk semuanya kayak gitu. Oke, Kak. Terus lihat lagi aja komenannya. Penomorannya diperhatikan. Terus terdapat jawaban di setiap aktor pada sistem kayak gitu. Misalnya 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 3.1 kayak gitu. Di sini masalah itu terjadi pada sistem. Kalau koneksi internet error, yang bermasalah kan sebenarnya koneksi kalian kan, bukan pada si sistemnya itu. Kayak gitu. Jadi di sini nggak valid untuk reception condition-nya. Jadi kalian ubah aja. Sebenarnya nggak apa-apa kok. Kayak misalnya kalian nggak kopas semuanya, misalnya data tidak valid atau semacamnya gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Kalian perhatikan lagi open input save untuk flow-nya yang tadi aku jelasin. Terus masuk ke kelas diagram kalian. Di sini aggregation pada detail tidak usah dibuat kayak gitu. Di sini aggregation kalian nggak usah dibuat. Terus multiplicity diperhatikan untuk pemesanan ke pengguna. Kayak gitu.
Sebenarnya si pengguna itu bisa melakukan banyak pemesanan, tapi satu pemesanan untuk punya satu pengguna doang kan. Kayak gitu, multiplicity kalian lihat lagi semuanya aja gimana. Terus laporan keuangan itu tuh nggak ada. Kenapa? Soalnya laporan keuangan itu sebenarnya generate dari data-data keuangan kan. Data-data keuangan didapat dari mana? Dari pembayaran-pembayaran, kayak gitu. Terus staf lapangan kalau bisa dicantumkan. Kenapa? Soalnya dia tuh harus berhubungan gitu kan sebenarnya sama si lapangannya itu. Untuk staf lapangannya itu kalian hubungin aja kayak gitu ke objek lapangan di situ. Untuk kelas lapangan. Oke. Kak mau tanya Kak, buat yang multiplicity itu kalau yang dari kiri ke kanan itu yang dari gimana, dari yang kanan ke kiri itu di mana? Gini, cara bacanya gini. Ini hubungan contoh pengguna ke pemesanan. Si pengguna itu dia bisa melakukan satu atau banyak pemesanan kan. Makanya di sini satu titik misalnya one to many kayak gitu. Terus kalian lihat nih mau hubungan pemesanan ke pengguna kan. Berarti si pemesanan ini dia bisa dipunyai oleh satu pengguna dan maksimal cuma satu pengguna kayak gitu. Berarti itu udah bener belum Kak? Enggak dong. Berarti kan pengguna itu bisa One to many-nya itu di banyak kanan atau di kiri? Di one kanan to berarti. many-nya itu di dekat pemesanan. Oh, Satunya oke. itu di pengguna. Jadi kalian coba baca-baca lagi aja kayak gitu. Ya, Kak. Kayak gitu sih. Ada pertanyaan lain? Cukup Kak. Oke, jadi di sini aku langsung ke tugas untuk ini ya, untuk materi minggu depan pas sesi JSLC untuk pengumpulannya itu jangan lupa setiap kelompok pada setiap anggota ngumpulin kayak gitu. Sebenarnya aku bahas singkat aja ya sitemap. Jadi aku minta kalian screenshot lagi. Ini di screenshot untuk template dari sitemap sama wireframe. Jadi kita mulai aja minggu depan kita bakal bikin sitemap sama wireframe kayak gitu. Jadi sorry aja kalau aku kecepatan, takutnya aku nggak detail sih kalau aku kecepatan. Jadi kalau ada yang kurang ngerti tanya lagi aja, kayak gitu. Jadi sitemap yang kalian buat itu berfokus pada bagaimana pengguna bergerak melalui website atau aplikasi. Jadi pokoknya sitemap ini itu untuk kayak navigation kalian. Kayak nanti sebenarnya kalau dia misalnya buka ke halaman, misalnya pas buka aplikasi ke landing page itu kalian bisa ke halaman sign in atau sign up kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu sih developing sitemap. Jadi nanti untuk masalah page bakal diwakili sama box atau persegi kayak gitu. Jadi ini contoh sitemap. Jadi kalian screenshot aja kayak gitu. Nah terus di sini di landing page ini misalnya kalian buka aplikasi kalian, dia bakal masuk halaman landing page. Di landing page, dia bisa ke halaman sign up atau dia bisa ke halaman sign in. Pada selesai sign in, dia bakal dinavigasi ke halaman home. Di home dia bisa ngapain? Dia bisa ke halaman furniture, decoration, promo, about us. Di furniture dia bisa ngapain juga? Detail furniture, ke halaman shopping cart, detail pengiriman, pembayaran, konfirmasi pembayaran. Kayak gitu. Jadi ini untuk developing sitemap. Sampai sini ada pertanyaan untuk membuat sitemap? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Yang kedua, kalian bikin wireframe. Jadi wireframe itu kerangka, sebenarnya kerangka dari website atau aplikasi kalian. Kayak gitu. Jadi, wireframe itu memungkinkan untuk mendefinisikan informasi, hierarki, desain, serta memudahkan kita dalam perencanaan pada saat kalian bikin UI nanti, kayak gitu. Jadi wireframe ini kita dapat mengorganisir, menyederhanakan elemen dan isi dari website atau aplikasi kalian, kayak gitu. Dan ini harus apa aja yang menjelaskan di wireframe itu. Apa isi yang ada di halaman website, bagaimana isi tersebut terorganisir dalam halaman, kemana pengguna akan pergi dari halaman website atau aplikasi,
di mana halaman ini dalam website atau aplikasi, bagaimana pengguna bergerak sekitar website atau aplikasi, kayak gitu. Jadi untuk developing wireframe itu dia mengacu pada use case sama domain class kalian, domain class diagram. Terus setiap use case itu harus minimal 1 wireframe. Data yang dibutuhin di wireframe itu disesuaikan di atribut kelasnya itu yang bersangkutan. Apa yang dibutuhin dari page kalian itu, kayak gitu. Apa yang kalian butuhin sebenarnya? Memberikan tampilan awal dari website, soalnya ini kayak framework kalian aja sih. Terus menginspirasi desainer, terus gambaran jelas elemen, memudahkan pengadaptasian untuk memperlihatkan layout dari banyak bagian dari website atau aplikasi, kayak gitu. Di sini contoh use case diagram play zone, di sini class diagram. Di sini sebenarnya wireframe, cuman di sini bukan yang aku mau tunjukin, tapi di sini kayak gitu. Jadi kalian screenshot aja PPT-nya, terus yang aku mau tekanin itu di sini nih. Di sini itu template yang bakal kalian buat. Jadi di sini itu kayak gambaran singkat kayak kerangka dari UI kalian itu gimana. Di sini image. Kalau image kalian pakai placeholder aja. Kalian bisa bikin di UX terus dipindahin ke UI ke Word kalian, maaf. Jadi kalian bikin di UX pindahin ke Word kayak gitu. Untuk kerangkanya kayak gitu. Nah, terus di sini jangan lupa di sini tuh ada penjelasan dari sebenarnya kerangka kalian tuh gimana. Di sini title, di sini nama aplikasinya apa, bad and bad, di sini itu kalian di page mana, kayak gitu. Nah, terus kalau kalian lihat lagi di sini, di bagian bawah, di situ ada nomor, elemen, type, sama description. Jadi, di sini kalian kasih penomorannya aja. Di sini kan, ya, contoh ya, nomor 1, logo atau search engine. Kayak gitu. Nah, terus di sini itu ada drop down list kayak gitu. Type-nya apa sebenarnya? Terus deskripsinya itu kalian jelasin aja misalnya untuk mencari misalnya kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Di sini aku contohin lagi. Misalnya di nomor 6 deh. Nomor 6 itu konten. Misalnya kayak gambar-gambar produknya. Nomor 6 di konten link pertama. Type-nya apa? Dia type-nya link. Terus dia di sini itu kalau dia bilang kalau link to new release page kayak gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya untuk contoh wireframe itu kalian bisa coba cari di internet, tapi di sini aku mau ngasih tahu template kita kayak gini. Untuk masalah elemen type description nanti sesuaiin aja sama yang punya kalian kayak gitu aja sih. Udah itu aja sebenarnya untuk materi minggu depan, tugas yang perlu kalian kumpulin sama revisian, kayak gitu. Terus aku mau ingetin lagi, filenya itu kalian di folder yang isinya itu ada logbook sama, logbook sama file project kalian. File project kalian itu dijadiin satu semuanya. Biar aku ngeceknya itu, biar gampang aja sih, terus kasih komennya itu biar terstruktur aja gitu. Sejauh ini ada pertanyaan untuk bikin wireframe sama sitemap? Kak, mau tanya, itu bikin wireframe-nya boleh di mana aja kan ya? Iya, cuman kalau aku saranin sih pakai UX, pakai Axure aja. Oke. Kayak gitu. Oke deh, Kak. Iya. Makasih. Iya. Yang lain ada pertanyaan lagi? Jangan lupa ya di screenshot biar kalian juga punya patokan. Soalnya aku nggak bisa ngasih PPT-nya kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, aku minta kalian kirim file ke aku, itu komennya itu masih ada, biar aku bisa ngecek sebenarnya kalian udah ngeperbaikin apa yang aku minta apa enggak, kayak gitu. Jadi untuk filenya itu dikumpulinnya itu jangan file baru ya, kayak gitu. File yang aku udah komenin ke email kalian. Jadi cek aja ke
salah satu dari anggota kalian, kayak gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita absen ya. Oke, benar. Odilo Aventis. Hadir, Kak. Oke. Terus untuk Napoleon. Hadir, Kak. Terus untuk Yoga Wirata. Hadir. Wiratama. Hadir, Kak. Oke. Terus untuk Alvin. Hadir. Oke. Terus untuk Destiana. Hadir, Kak. Oke. Vera Angelina. Hadir, Kak. Oke. Ellen Chandra. Hadir, Kak. Oke, terus untuk Shania. Hadir, Kak. Oke, untuk Samuel Sanadi. Hadir, Kak. Caroline Losari. Hadir, Kak. Gloriana Chelsea. Gloriana. Oke. Nadifa. Hadir, Kak. Oke. Untuk Dinda Fahira. Hadir, Kak. Marcel. Hadir, Kak. Oke. Fahri Albari. Hadir, Kak. Untuk Aski Wildan. Hadir, Aski Kak. Wildan. Hadir, Oke. Kak. Untuk Joshua Prasetya. Joshua. Nggak ada ya. Billy Christopher. Billy. Nggak ada juga. Raihan Feros. Hadir. Oke. Terus Juwardi. Hadir, Kak. Oke. Vindi. Ya, ada, Kak. Oke. Terus Syafira Hakim. Syafira. Oke. Terus Nelson. Hadir, Kak. Oke. Terus Antonius. Hadir, Kak. Oke. Jordi Viali. Hadir, Kak. Oke. Fernando Leonardi. Fernando. Dia join tapi nggak ada. Gimana ini? Ya udah, aku absenin aja deh. Kalau dia kalau dia bermasalah nanti kasih tahu aja. Kayak gitu. Oke, Kak. Kak, mau nanya dong. Ya. Gloriana tadi hadir nggak? Tadi aku bermasalah koneksi internetnya. Gloriana ya? Iya. Oke, Gloriana. Oke, ada lagi yang belum dipanggil? Michael Julius, Kak. Michael Julius mana? Oke. Udah, Kak. Oke, dah. Thank you, Kak. Ya, terus yang lain? Bill Christopher nggak ada ya?
Oke, untuk pertemuan hari ini segitu aja. Kalau ada masalah, tolong chat aku. Cuman perhatikan lagi aja sih jamnya. Kalau jam 12 malam, aku bakal bales besok paginya aja. Besok pagi atau siang. Kayak tergantung juga. Terus untuk kelompok-kelompok yang aku minta confirm lagi, itu tolong chat ke aku untuk ingetin, kayak gitu. Gimana Kak jadinya kayak gitu? Biar aku bisa validasi juga gimana enaknya, kayak gitu. Terus jangan lupa minggu depan kita nggak ada pertemuan, tapi ada discussion forum. Jadi kalian semua reply thread yang bakal nanti dikasih, biar kalian kehitung semua masuk kayak gitu. Jadi segitu aja pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau aku ada salah kata. Jadi selamat malam semuanya. Malam Kak, kasih ya. Kasih Kak. Terima kasih Kak. Kasih Kak.